Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor PPN 2478234. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan lab 10 ya, yaitu Napam Conflict Management. Nah, jadi pada lab season 10 ini ada tiga tujuannya ya, yaitu memahami konsep workflow, perubahan konfigurasi otomatis. Yang kedua yaitu melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit. Dan yang ketiga yaitu menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Di sini adalah kandidat konfigurasi workflow-nya. Nah, di sini ada beberapa modifikasi configuration yaitu fungsi-fungsi dan tujuan dan ada catatan. Contohnya misal di sini ada load marks kandidat, tujuannya itu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Catatannya itu aman untuk perubahan VLAN dan loopback. Oke, ini untuk pre-step-nya. Sebelumnya kita harus menyiapkan topologi. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Oke, selanjutnya di sini memastikan topologi sudah disusun dengan baik. Setiap device dapat di-ping dan di SSH. Kita coba dulu. Apakah bisa di sini sudah ada tabel IP-nya. Kita coba ping. Misal kita ping switch 6 ya. 192.168.10.8. Oke, di sini bisa ya. Oke, di sini bisa. Selanjutnya SSH-nya sudah bisa juga. Memiliki file inventory lengkap sudah. Terus mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Nah, jadi file SCP itu sebenarnya untuk memproses file backup ya agar dari semua konfigurasi bisa disimpan ke dalam file backup. Selanjutnya push khusus untuk switch ubah mode VTP menjadi transparan. Jadi untuk mode VTP ini untuk agar bisa apa kode itu bisa mengkonfigurasi semua interface ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke langkah pertama yaitu initial backup. Nah, untuk initial backup ini membuat script Napalm untuk menyimpan running config backup dari setiap device. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu. Di sini ada di sini kebetulan saya membuat ini sendiri ya. Apa? Ya kita S. Nah, di sini backup ada sendiri ya. Di sini kita buat backup. Kita masuk ke jadi backup dulu kita lihat. Nah, jadi untuk eh, di dalam backup ini menyimpan untuk pre sama post. Jadi yang pre itu sebelum, terus yang post itu sudah dikonfigurasi. Oke, terus format file. Nah, jadi kebetulan di sini tidak otomatis, tidak otomatis, tidak manual ya. Di sini otomatis. Kita clear dulu. Kita ls, terus, aduh, ya seperti ini. Kita masuk, kita coba. Nah, kita membuat itu tadi pakai backup inisial ya. Bu. Nah, jadi di backup inisial ini, bentar. Nah, jadi untuk device inisial ini fungsinya untuk tadi ya membuat inisialnya ya isinya itu ada di sini import ya mau terus dari dapat import get network driver. Nah, jadi untuk network driver ini untuk memilih driver yang sesuai untuk device-nya ya. Oke, selanjutnya ini ya kita clear. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu di bagian device yang mulia. Kita cat. Nah, jadi pada device YAML itu isinya itu untuk menyimpan semua apa data device ya, misal dari nih hostname switch 1, IP-nya, terus username, password sama secretnya agar dia bisa mengkonfigurasinya. Nah, jadi
Biar di sini tuh biar gampang untuk nambah device juga, terus untuk prosesnya juga biar gampang. Jadi satu file ini untuk banyak device untuk saling jalan ya. Oke, kita clear TLS lagi. Selanjutnya di sini ada creating change file. Nah, jadi untuk creating change file kita ls ls. Nah, di sini kita buat ya. Di sini ada yaitu ada VLAN dan untuk loopback ya. Di sini kan 50 kebetulan di sini kita buat VLAN-nya, coba kita VLAN CFG. Nah, untuk VLAN-nya kita isi untuk VLAN 100 saja. Selanjutnya kita masuk ke loopback CFG. Nah, untuk CFG-nya loopback-nya kita buat loopback 99. Kita clear. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 3 yaitu commit config. Kita buka lagi. Nah, pada commit config ini, kita buka dulu. Nah, jadi pada commit config ini, eh, bentar. Nah, ada file. Nah, di sini kan ada load mark candidate, compare config, commit config, sama di start config. Oke, dan disimpan ke pos. Nah, jadi di sini kita lihat dulu filenya. Mana ya? Nah, di sini untuk pertama yaitu ini generate div untuk membuat div-nya. Generate driver ini menentukan event drivernya. Mana ya? Nah, di sini ya ada load march candidate. Nah, jadi untuk fungsinya itu untuk membuat perubahan ya, membuat perubahan tapi tanpa menghapus konfigurasi lain yang sudah benar. Jadi dia hanya membuat perubahan yang belum dikonfigurasi. Misal udah ada nih konfigurasi, misal udah ada VLAN 50. Lalu ada di sini perubahannya membuat VLAN 50. Jadi otomatis itu tidak akan membuat VLAN 50 double ya, hanya satu aja ya gitu. Oke, selanjutnya masuk ke compare config. Nah, jadi untuk compare config itu gunanya untuk mendeteksi selisih kandidat sama runningnya. Jadi dasarnya ini dasar validasi sebelum di commit ya. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan div simulasi ini untuk menampilkan. Terus di sini ada commit config. Jadi commit config ini untuk menerapkan perubahan ya dan hanya dan commit config itu kalau dijalankan tuh pas eh, udah ada div-nya ya. Kalau nggak ada nggak bisa. Selanjutnya masuk ke discharge config. Ya, jadi discharge config itu membatalkan perubahan, membuat perubahan jika kalau yang perubahan itu nggak valid. Selanjutnya yaitu di sini ada get config. Jadi untuk get config running ini tuh mengambil config setelah setelah commit ya. Jadi kan tadi ada nih yang pre itu ngambil sebelum. Jadi kayak konfigurasi sih sebelum dikonfigurasi gitulah. Intinya kayak misal kita udah ada nih terus salah konfigurasi kayak misal buat undo gitulah. Selanjutnya udah ya. Oke, udah ini nge-save. Save-nya di backup ya, save pad. Oke, backup dev. Oke, kita clear. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah 4 simulasi full rollback. Kita ls lagi, jadi membuat rollback config. Rollback, mana rollback? Rollback config. Nah, ini rollback. Oke, ya, kita buka dulu. Ntar kita jelasin dulu semuanya ya. Ntar dijalanin satu-satu. Oke, untuk rollback config-nya, jadi bentar.
Nah, di sini ada yang pertama yaitu simulasi full back import get network driver sama untuk menentukan driver yang sesuai. Oke, oke. Nah, di sini ada load replace kandidat. Jadi load replace kandidat tuh membuat config lama ya dan simulasi itu mengganti penggantian total. Nah, selanjutnya yaitu compare config. Di compare config tuh jadi dia melihat nih, melihat dampak kalau apa dampak rollbacknya. Jadi misal error nih, jadi dia tahu dan ini nggak langsung diterapkan. Ini sangat penting ya compare ini. Wah, membandingkan lah. Selanjutnya yaitu ada discard config. Nah, jadi kalau misalnya error di ini dari sini, terus dia langsung fungsinya discard config itu untuk membatalkan dan device itu tetap aman aja. Terus udah sih ya, udah daripada itu tadi kita running dulu lah ya. Jadi yang tadi pertama running apa ya? Ini ya, initial nggak usah lah, udah ada pasti. Chanting ini nggak bisa di running, commit. Nah, kita running commit ini dulu ya. Kita Python 3 commit. Nah, belum sudah saya error kemarin. Nah, pas error nih kita harus masuk ke ini, masuk ke VNV ya. Aduh, nggak tahu lagi sih error. Oke, kita jalankan lagi Python 3. Nah, proses di ini ya, ini tadi apa ya? Commit ya, commit. Nah, di router satu dia membuat loopback 99, IP address-nya ini. Apa nih ngebug ini ya? Oh iya. R1 dia nyimpen di R1 post CFG. Oke, switch 2. Sabar nungguin. Tunggu sampai kelar ya. Di sini dia membuat VLAN 100 dengan nama Nepal Lab. Oke, baru sampai switch 4. Oke, hampir selesai nih. Nah, di post ya, kita coba clear ya. Jadi post CFG. Oke, kita ls, kita masuk ke backup ya berarti ya. cd backup. KLS. Nah, kita ngecek di switch 6. Kita cek. Nah, di sini kita baru lihat ya. Hmm, masih ada filenya. Oh iya, bentar. Intinya dia berhasil yang membuat VLAN 100. Oke, kita belum hapus tadi ya film 50-nya. Oke, selanjutnya kita running yang simulasi full rollback ya. Oke, kita bintang 3. Lupa tadi. Aduh, harusnya kita pakai VLAN 100 ya. Koneksi.
Kita hapus dulu lah itunya, 950-nya. Ganggu aja. OS. Di sini ya. Nah, jadi di sini targetnya kita semua aja lah. S1. S1. Oke, lama deh. Ntar kita ubah lagi. S2. S3. Wih, oke. Ininya no villain, no villain 50. Oke. Nah, kita jalankan. Mas. Ntar kita jalankan dulu. Nah, kok langsung. Dadah, dadah. Oke, kita hapus dulu filenya punya biar itunya ada namanya ya, villain itunya. Oke, kita clear, kita masuk lagi ke nano tadi, kita ubah lagi. Antar targetnya switch 456. Wih, villain 100. Oke, kita masuk selanjutnya kita cek lagi ya. Kita pakai ini lagi. Pamit. Ntar kita ulang lagi. Oke, ke sini udah benar. Aduh, mas. Aduh, sabar lagi nunggu. Aduh, gara-gara bentar ya. Kelihatan lagi ini sama mama ini. Muslim lah ya. Tuh, Oke, terakhir ini Swiss 6. Oke, kita clear. Kita lihat dulu. Kita ini aja lah, langsung aja lah. Daripada kelamaan. Commit. Tuh, udah. Rollback. Rollback. Oke. Udah, langsung aja lah ya. Tuh, itu. Kita clear. Tadi kan, nah kita langsung aja pattern 3 ya. Pattern 3.
Bulan 50. Waduh, masih kalah dulu lah. Berapa itu? Salah namanya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke verifikasi ya. Sebenarnya untuk memverifikasi, oke, filenya LS Python 3 verifikasi device. Oke, ngecek memiliki lobback satu, tidak ada. Oh iya, konfigurasinya belum ya ini. Verifikasinya, bentar. Tahu buah kodenya. Hmm, nah nih, ulang-ulang. Bisa ya? Eh, alamat. Bentar, bentar. Kok bisa ya? Aduh, salah lagi. Oke, jadi kita verifikasi terdapat pada switch satu, tidak ada pada switch 4, tidak ada pada switch 5. Lah, kok gitu ya? Bentar.
Tidak ada. Oke, udah ya. Clear. Jadi selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Yaitu ada perbedaan antara load march kandidat dan load replace kandidat. Jadi perbedaannya tuh untuk load march kandidat tuh menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi tanpa eh, merusak yang lain ya. Jadi yang konfigurasi yang lain tetap aman. Jadi ini sangat cocok buat VLAN dan loopback. Selanjutnya itu load replace kandidat. Jadi untuk replace kandidat itu mengganti seluruh konfigurasi perangkat ya, menggunakan satu file konfigurasi penuh gitu ya. Jadi selanjutnya apa makna hasil compare config yang kosong? Jadi untuk maknanya itu tidak ada perbedaan antara kandidat config dan running config, dan artinya tuh konfigurasi itu udah sama ya, dan commit itu nggak perlu. Jadi gitulah. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu kapan sebaiknya discard config digunakan? Nah, untuk discard config itu baiknya digunakan saat div tidak sesuai harapan. Terus selanjutnya buat rollback itu hanya disimulasikan dan saat perubahan dibatalkan sebelum commit. Yaitu jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan rollback config tanpa commit. Nah, untuk penampakannya yang pertama itu simulasi full rollback ya. Jadi eh, di sini menggunakan load replace kandidat dengan file backup. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kelebihannya ya, kelebihan itu dia aman dan tidak mengubah device kalau misal konfigurasi double. Yang kekurangannya yaitu ini hanya simulasi ya, tidak benar-benar rollback. Selanjutnya itu rollback dengan menggunakan file change set rollback VLAN. Nah, ini menghapus konfigurasi ya. Jadi kelebihannya itu lebih fleksibel, terus tidak mengganggu konfigurasi lain, dan keterbatasannya tuh harus tahu perintah rollback secara spesifik. Jadi kita ketik manual, kayak misal di VLAN CFG sama rollback apa, sama loopback CFG. Selanjutnya pertanyaan 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load request. Jadi untuk intinya pertama itu proses full rollback pada perangkat dengan arsip ya. Yaitu backup lama dimuat sebagai kandidat config, terus sistem membandingkan antara kandidat config dengan running confignya. Selanjutnya compile config itu menampilkan dampaknya, dan jika div sesuai, commit dapat dilakukan. Tapi jika div nggak sesuai, discard config itu dijalankan. Jadi dia membatalkan. Ya, jadi compile config itu membantu memastikan rollback aman sebelum diterapkan. Selanjutnya untuk pertanyaan 6 yaitu manfaat compare before commit. Jadi yang pertama adalah mencegah salahnya konfigurasi. Jadi yang kedua, perubahan bisa diverifikasi dulu. Ini benar nggak sih perubahannya? Jadi ya gitulah. Terus resiko downtime lebih kecil, terus lebih aman dari konfigurasi manual langsung. Selanjutnya, dan 7 yaitu ide potensi dalam praktik. Nah, jadi bagaimana nih? Yaitu script bisa dijalankan berulang tanpa mengganggu konfigurasi lain ya, atau tanpa menghasilkan konfigurasi ganda, dan kondisi akhir tetap konsisten. Selanjutnya pertanyaan 8, resiko kredensial di script. Nah, jadi eh, kredensial itu jelas mudah bocor ya, dan bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Dan cara mengatasinya yaitu salah satunya menggunakan file transkripsi ya, dan menggunakan vault atau secret manager. Selanjutnya yang kesembilan yaitu mengapa PPLAN harus selalu menyertakan langkah backup sebelum komitnya. Jadi alasan backup wajib sebelum komit itu backup itu jadi titik pemulihan ya, atau undo. Jadi misal komit ini salah, kita bisa mengembalikan versi yang benar yang dulu lah. Jadi enggak itu menghindari gangguan jaringan yang berkepanjangan ya.
Selanjutnya yaitu pertanyaan yang 10, jika suatu perangkat gagal komit, bagaimana skenario sistem otomatis. Nah, jadi eh, jika salah satu perangkat gagal komit, device lain itu tetap diproses. Nah, errornya itu dicatat, terpisah, lalu automasinya tidak dihentikan total. Jadi tetap untuk konfigurasi perangkat lain tetap berjalan. Selanjutnya untuk pertanyaan bonusnya, soal pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 di network. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP intercept div, tetapi VLAN 500 tidak muncul saat di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN muncul di show VLAN brief. Hmm, di kan jadi show IP interface brief itu menampilkan interface di layar 3, sedangkan untuk show VLAN brief itu menampilkan database di database VLAN di layar 2. Jadi hmm, masalahnya tuh intinya interface di VLAN udah dibuat, VLAN 500 udah dibuat, tapi VLAN 500 belum dibuat di database VLAN kayaknya. Jadi Napalm tuh hanya menjalankan perintah yang diberikan kalau hanya membuat interface. Jadi dia hanya membuat interface dan belum disimpan ke VLAN. Ya, kalau mungkin penyebab lain itu bisa jadi mode VTP-nya bukan transparan, terus VLAN-nya nggak disimpan ke running config switch. Nah, untuk cara memperbaikinya, yang pertama yaitu memastikan VLAN itu ada ya, VLAN 500 ada, terus yang kedua itu menggunakan VTP mode transparan, terus VTP, terus simpan konfigurasinya itu dengan cara urat memori. Seharusnya setelah itu VLAN 500 harus muncul ya saat di show VLAN brief. Selanjutnya untuk perencanaan kedua yaitu saat menjalankan full rollback dengan load replace kandidat pada iOS virtual muncul error replace. Menjelaskan apa arti error ini, mengapa praktikum di praktik menggunakan rollback alternatif menggunakan load Mars. Jadi untuk arti error ini tuh iOS virtual tidak mendukung replace config penuh ya. Jadi iOS-nya udah jadul lah ya. Dan itu nggak support buat menggunakan replace config penuh. Dan jadi selanjutnya itu fitur archive tidak aktif. Jadi Netpam tuh butuh archive untuk replace seluruh konfigurasi. iOS virtual di lab biasanya atau nggak punya fitur ini iOS-nya. Jadi nggak support lah. Terus mengapa menggunakan nah, kenapa sih menggunakan rollback alternatif? Karena full rollback itu nggak bisa dipakai. Solusinya yang bisa dipilih yaitu hanya menggunakan rollback bagian tertentu, terus pakai load marks kandidat yang tadi, atau pakai file change seperti rollback VLAN CFG tadi. Kelebihannya tuh kompatibel dengan iOS virtual, terus tidak perlu arsip dan perubahan tetap bisa dibatalkan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan dua itu full rollback itu butuh arsip, tapi di iOS di Pinet Lab itu nggak mendukung. Jadi rollback merge rollback atau rollback sebagian jadi solusi paling aman. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Eh, saya sudah cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.